Warga korban banjir masih mengungsi di posko kecamatan Adian Roting di sejumlah titik di Tapanuli Utara hingga Sibolga. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kobrasi sudah 6 hari warga di desa Pagaran Lampung 1 kecamatan Adian Roting Tapanuli Utara Sumatera Utara belum mendapatkan bantuan logistik. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, kami dari kelompok Rimba Nesri akan mempresentasikan hasil mini project mata kuliah praktikum model tiren digital. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Elan Fajar Hanifian, kemudian ada Saya Muhammad Erino Putra Ardafa. Saya Muhammad Latiful Afkari. Saya Ilham Rahmat Alfian. Dan saya Adan Bilfa Bayanaka Abrar. Dalam beberapa waktu terakhir, bencana longsor kembali terjadi di berbagai wilayah Sumatera dan Aceh. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi panjang memicu runtuhan tanah di kawasan perbukitan. Hal tersebut berdampak pada infrastruktur dan aktivitas masyarakat sekitar. Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geomorfologi Tapanuli Utara yang cukup rawan, karena berada di jalur pegunungan Bukit Barisan dengan dominasi elevasi yang cukup curam. Kondisi ini menunjukkan bahwa longsor bukan sekedar peristiwa alam, tetapi fenomena yang dapat dipetakan dan dianalisis. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan analisis kerentanan longsor berbasis Digital Elevation Model sebagai upaya memahami risiko spasial dan mendukung mitigasi bencana. Data yang kami gunakan berasal dari sumber resmi, yaitu data Demnas dan batas administrasi dari Badan Informasi Geospasial. Sedangkan peralatan yang kami gunakan meliputi perangkat lunak, yaitu QGIS dan ArcGIS, kemudian perangkat komputer atau laptop, serta toolbox analisis spasial pendukung lainnya. Tujuan dari studi ini adalah mengekstraksi parameter topografi dari Demnas untuk menghasilkan peta slope dan hillside. Selain itu, kami akan mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng, serta menyusun peta kerentanan longsor yang dapat digunakan sebagai dasar mitigasi bencana. Secara sederhana, tujuan ini bertujuan mengetahui area yang relatif aman hingga area dengan potensi longsor yang sangat tinggi. Metode kerja kami terbagi menjadi beberapa bagian. Tahap pertama yaitu pra-pemrosesan. Pada tahap awal, kami melakukan proses pemotongan batas wilayah administrasi Indonesia untuk memperoleh wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai area kajian. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu dilakukan pengambilan data DEM dari Demnas yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Data DEM tersebut kemudian digabungkan menggunakan perangkat lunak QGIS. Proses penggabungan dilakukan melalui pembuatan virtual raster yang kemudian diklip berdasarkan batas administrasi Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian langkah selanjutnya yaitu analisis topografi berbasis DEM. Analisis topografi dilakukan menggunakan data DEM hasil pemotongan untuk memahami kondisi umum permukaan wilayah. Pada tahap ini dilakukan ekstraksi parameter topografi berupa hillside untuk visualisasi relief permukaan serta aspek untuk mengetahui arah hadap lereng yang berpengaruh terhadap proses pelapukan dan potensi longsor. Langkah selanjutnya adalah ekstraksi kemiringan lereng. Ini adalah parameter paling krusial dalam studi longsor karena gaya gravitasi bekerja berdasarkan kecuraman lahan. Analisis ini dilakukan dengan menurunkan data elevasi dari Demnas yang telah kami potong sesuai wilayah Tapanuli Utara. Pada slide ini, teman-teman bisa melihat visualisasi topografi berdasarkan gradasi warna. Area berwarna hijau tua dan muda 0-15% merepresentasikan wilayah datar hingga landai. Secara fisik, ini adalah area yang stabil. Sebaliknya, perhatian utama kita tertuju pada gradasi oranye hingga merah. Wilayah ini memiliki kemiringan ekstrim di atas 45%. Secara fisik, tanah di sini memiliki kestabilan yang sangat rendah karena sudut kemiringannya yang tajam.
Bapak dan teman-teman semuanya, setelah mengetahui kondisi fisiknya, tahap terakhir adalah menerjemahkannya menjadi peta kerentanan longsor. Di sini kami mengubah perspektif data yang tadinya kita baca sebagai derajat kemiringan, sekarang kita baca sebagai tingkat risiko. Peta ini adalah hasil konversi langsung, di mana wilayah dengan gradien tinggi kita tetapkan sebagai zona merah atau high susceptibility. Berdasarkan hasil zona ini, area dengan kemiringan lebih dari 45% secara resmi kami identifikasi sebagai zona sangat rentan. Jika kita lihat sebarannya, zona bahaya ini terkontraksi di bagian barat, laut, dan selatan. Ini menjadi peringatan dini bagi wilayah tersebut, khususnya pada jalur akses menuju Adian Koting dan Sipahutar yang memotong jalur perbukitan ini. Berikut merupakan hasil akhir dari pengolahan data, yaitu peta kerentanan longsor Kabupaten Tapanuli Utara dengan skala 1/500.000. Berdasarkan legenda yang terletak di sisi kanan peta, terlihat bahwa peta ini menampilkan zonasi tingkat kerentanan longsor yang diklasifikasi mulai dari sangat rendah atau hijau tua hingga sangat tinggi atau merah pekat. Pada pola yang ditampilkan merepresentasikan kondisi kerawanan longsor di lapangan, di mana zona dengan warna merah pekat menunjukkan tingkat bahaya tertinggi sesuai dengan klasifikasi Van Zuilen. Kemudian kita masuk ke slide 12, pembahasan dan interpretasi. Berdasarkan visualisasi peta tersebut, kami menganalisis 3 poin penting. Yang pertama, dominasi topografi rawan. Secara visual, peta ini didominasi oleh warna kuning, oranye, hingga merah. Area merah pekat tersebar masif di sisi barat dan timur peta. Ini mengonfirmasi bahwa mayoritas wilayah Tapanuli Utara adalah pegunungan terjal dengan risiko longsor alami yang sangat tinggi. Yang kedua, identifikasi zona aman. Zona aman ditandai dengan warna hijau yang membentuk pola memanjang dari utara hingga selatan di bagian tengah peta. Secara geomorfologi, ini adalah lembah Graben Tarutung. Area lembah ini yang relatif datar dan paling stabil, sehingga menjadi pusat konsentrasi permukiman. Kemudian, yang ketiga, resiko infrastruktur. Kami melihat banyak gradasi warna yang berubah drastis, dari hijau langsung ke merah. Ini menandakan adanya tebing curam. Jalan-jalan penghubung antar kecamatan yang memotong jalur oranye dan merah ini memiliki resiko tertimbun longsor yang tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Di sini kita memiliki 3 poin penting. Yang pertama, dominasi kerawanan alami, yang kedua pola spasial zona aman, dan yang ketiga pemanfaatan dam untuk mitigasi. Kita ke yang pertama dulu. Yang pertama, dominasi kerawanan alami. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tingkat kerentanan longsor alami yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan dominasi warna orange hingga merah pada peta yang mempresentasikan topografi perbukitan curam di sebagian besar wilayah studi ini. Kemudian yang kedua, pola spasial zona aman. Zona aman tingkat kerentanan rendah atau yang bisa kita lihat di peta dengan warna hijau memiliki pola sebaran yang terbatas, terkonsentrasi di bagian lembah tengah atau bisa kita kenal dengan Graben Tarutung. Ini mengidentifikasi bahwa area datar untuk pembangunan wilayah sangat terbatas dibandingkan area perbukitan. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan dam untuk mitigasi. Pengelolaan digital elevation model terbukti efektif sebagai metode deteksi dini. Peta zonasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan dasar tata ruang untuk membatasi pembangunan infrastruktur vital di zona merah tanpa rekayasa yang memadai. Sebagai penutup, peta ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa melawan kondisi geologis Tapanuli Utara yang berbukit. Namun, dengan data spasial yang akurat seperti ini, kita bisa beradaptasi, yaitu dengan memprioritaskan pembangunan di zona hijau dan menerapkan kewaspadaan tinggi di zona merah. Demikian presentasi dari kelompok Ribanesri mengenai analisis model terlain digital. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.